Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, dan nanti setelah saya ada teman saya, ada Diki, Nuslo, sama Asria akan melanjutkan dari apa yang saya jelaskan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pengenalan wajah atau face recognition yang menggunakan metode LBPH dan support vector machine atau bisa disingkat dengan SVM. Nah, materi ini mencakup proses lengkap mulai dari pengambilan data wajah, deteksi dan pre-processing gambar, ekstraksi fitur menggunakan local binary pattern atau LBP, hingga proses klasifikasi dan evaluasi menggunakan beberapa model. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana sistem pengenalan wajah bekerja serta membandingkan performa dari metode yang digunakan. Untuk di pertama ini, di sini saya pertama udah mengimpor library OpenCV, kemudian impor NumPy juga, Matplotlib, kemudian impor OS. Nah, di sini untuk selanjutnya ada Xtrend. Di sini ada array 2 dimensi. Di sini kamu mempunyai 4 titik koordinat X dan Y. Kemudian 10 di sini adalah kelasnya. Untuk 0 di sini adalah kelas 0. Jadi ini kayak titik ini masuk kelompok mana. Kemudian selanjutnya ada PLT scatter. Nah, di sini ini membuat tampilan titik di grafik. Terus selanjutnya kita akan membuat nah di sini untuk hasilnya itu kita membuat 4 titik. Nah, di sini ada di setiap sudut ada titik di sini. Kemudian kita masuk ke SVM CP2 ML. Nah, di sini ini akan membuat model AI sederhana atau SVM. Kemudian SVM set kernel di sini model pakai garis lurus untuk misahin data. Kemudian ada bisa disebut SVM trend atau ini proses AI belajar dari data yang kamu kasih. Nah, di sini AI akan belajar dari data yang kita kasih di atas. Kemudian prediksi semua titik. Nah, di sini ada for perulangan di sini. Di sini kita mengecek titik dari 0 sampai 9. Nah, titik ini masuk kelas, dan titik ini bisa masuk ke kelas mana nanti. Di sini ada selanjutnya ada plat scatter lagi. Nah, di sini kita bisa melihat area warna itu adalah batas keputusan atau decision boundary. Intinya SVM bikin garis untuk misahin kelas. Nah, di sini bisa dilihat ada dua warna yang berbeda. Dan kita masuk ke bagian dataset folder. Nah, di sini ada show dataset. Kita ambil dataset gambar. Nah, tiap folder satu orang dan tiap gambar itu satu wajah. Di sini kita menyimpan image, simpan gambar, dan di sini ada names untuk label atau nama orang. Di sini ada image class juga. Kemudian di sini kita di sini ada names dan image. Ini untuk name, label atau nama orang. Kemudian image ini untuk menyimpan gambar. Di sini kita print label. Untuk namanya itu ada 5, ada Colin Powell. Nah, di sini bisa dilihat untuk nama-nama dataset yang udah kita import sebelumnya. Dan kita masuk ke for label, in label. Nah, di sini kita menginstal label untuk foto-foto untuk nama-nama yang di atas tadi yang terdapat dalam dataset. Kemudian di sini ada nama untuk dataset yang kepanggil tadi di atas, ada 5 nama. Ada image class di sini juga label. Nah, bisa dilihat. Kita scroll sampai bawah. Nah, kemudian di sini ada face cascade. Baik, di sini ada juga face cascade. Nah, di sini
di CV2 script classifier ini kita import pertama. Kemudian ini ada def di text space atau img. Nah di sini kita print paste not found in image index. Di sini kita membuat image. Baik, sini ada selanjutnya ada group image. Nah di sini di si group ini KDE ini mengambil semua gambar atau mengambil wajah saja. Di sini kita akan membuang yang gagal. Jadi untuk hasil akhirnya nanti hanya gambar yang ada wajahnya saja. Nah, di sini bisa. Kemudian kita ke bagian for label in label ini. Nah di sini ini akan menampilkan wajah atau hasil crop untuk setiap orang. Bedanya dari sebelumnya, sekarang pakai crop image wajah saja, jadi lebih bersih dan fokus. Di sini juga kita akan, nah ini untuk foto-foto yang keluar dari program di atas. Nah, bisa dilihat. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diki. Selanjutnya ada from Sclair, yang artinya kita mengambil label encoder dari library-nya, yang dimana fungsinya itu untuk mengubah data teks, nama atau kategori menjadi sebuah angka. Terus ini artinya kita bikin alatnya dulu, namanya li. Terus Livit ini dimana label encoder itu belajar dari data atau name, misalnya namanya Tony atau Sahrul, yang dimana yang dilakukan untuk mengambil semua nama unik terus diurutkan secara alfabet. Terus selanjutnya itu ada print di kelas. Ini outputnya, dimana setiap nama sudah mempunyai urutannya, nanti jadi angkanya misalnya Colin itu 0, terus Donald Rumsfeld itu 1. Seperti itulah contoh-contohnya. Terus ada name flag li transport, dimana fungsinya itu mengubah list nama jadi angka sesuai tabel tadi. Terus ada from clear model selection, yang artinya berfungsi untuk membagi data menjadi dua bagian, yang dimana data itu ada data latih atau data training dan data testing. Terus ada split data, extract test, dimana kita bakalan bedah di situ. NPRI datanya gambar wajah kita yang diubah menjadi array NumPy dan float supaya cocok buat model machine learning-nya. Terus untuk menunjukkan gambar itu milik siapa. Terus ada bagian print extract step, di mana teman-teman bisa melihat outputnya, yaitu ada 257, 100, yang artinya itu 257 gambar training, dan ukurannya itu tiap gambar itu ada 100 x 100 pixel, dan train shape ini mempunyai 257 label atau angka orangnya
Dan test shape ini mempunyai output 86 gambar untuk testing dan 100 itu pixelnya. Dan test shape ini ada outputnya 86, di mana 86 itu merupakan sebuah label. Jadi data ini siap dipakai buat training model untuk nge-training sebuah model yang telah kita masukkan ke dalam program ini. Terus ada from schemagi yang dimana kita akan mulai masuk ke fitur extraction. Fungsinya itu untuk mengubah gambar wajah jadi pola tekstur atau jadi khas wajah. Jadi dia bukan pakai gambar mentah lagi, tapi pakai pola dari gambar yang kita masukkan. Terus ada parameter LBP, di mana P-nya itu sama dengan 8, R-nya sama dengan 1, di mana 8 ini adalah jumlah titik tetangga atau pixel sekitarnya, dan R1 ini adalah jarak radius dari pixel tengah, dan IMG extract ini mengambil satu gambar pertama dari training. Jadi kita bisa mengubah gambar menjadi fitur pakai LBP. Terus PLT IMShow ini berfungsi sebagai library matplotlib yang fungsinya untuk menampilkan gambar ke layar dan bisa dilihat juga pada line 28 ini kode-kodenya pada sebuah gambar itu. Terus pada print H ini H itu adalah histogram LBP yang kita hitung, dan contohnya bakal seperti ini, di mana setiap angka di H itu merupakan presentasi kemunculan pada pola LBP tertentu, dan panjang dari H itu adalah 256 karena 2 dibagi 8. Terus pada PLT figure ini fungsinya untuk membuat kanvas gambar yang dimana RT7 ini dia adalah lebar dan tingginya itu ada 3. Jadi tampilannya akan melebar ke samping. Terus ada subplot, di mana subplot ini membagi layar jadi 1 baris dan 2 kolom. Terus IMShow ini untuk menampilkan gambar asli. Jadi wajah aslinya itu ada gray cell, ini gray dengan warna gray. Terus subplot yang 122 ini juga pindah ke posisi kanan fungsinya. Terus ada axis yang dimana kita akan membuat sumbu X kalau H panjangnya 256. Karena axis itu dimulai dari 0 sampai dengan 255. Terus ada PLT bar juga di sini untuk menampilkan histogram dalam bentuk diagram batang, di mana sumbu X menjadi jenis pola LBP dan sumbu Y merupakan frekuensi atau probabilitas. Dan PLT show sendiri untuk menampilkan semuanya ke layar. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan gambar dari skala yang kita hitung. Mungkin untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada kode yang di atas ini dari from ini. Ini jadi yang artinya itu dia itu untuk mengambil atau import kelas dengan nama kelasnya itu ada nurse imports dari library. Nah,
apa sih itu heuristic box itu? Jadi itu adalah algoritma untuk mencari data yang paling dekat. Nah, jadi sini teman bisa lihat selanjutnya. Nah, di sini ada kelas LBPH. Jadi teman-teman pada kode ini yang artinya itu yang pertama ini, kode yang pertama ini dia itu pertama ada LBPA, di mana dia itu untuk mengambil fitur wajah. Nah, selanjutnya itu ada histogram, yaitu fungsinya itu untuk ubah jadi angka. Selanjutnya itu ada heuristic box, mana itu artinya itu cari wajah paling mirip. Nah, di sini contoh videonya. Nah, jadi ini itu yang pertama itu ada pengenalan sini. Nah, di bagian ini, nah, di sini dia itu yang pertama itu teman-teman ada self made, dimana ada yang pertama itu kan ada heuristic box, yaitu untuk cari wajah terdekat. Nah, itu ada network satu, yaitu ambil satu yang paling mirip, yaitu ada soft. Nah, itu adalah dia tuh fungsinya itu untuk pakai jarak CI. Nah, itu bisa di sini. Nah, kemudian di sini ada juga CI2 distance. Yang ini ada di sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk menghitung jarak antara dua histogram. Nah, ini itu dia tuh semakin kecil nilainya makanya akan semakin mirip, dan kalau semakin besar dia tuh maka semakin beda. Nah, bisa di sini. Nah, di sini teman-teman sudah ada 1E7, di mana itu dia tuh dia tidak dibagi 0. Nah, seperti itu ada fin LBP di sini. Nah, aku yang selanjutnya ini teman-teman di sini, di mana ini adalah untuk ubah gambar jadi LBP. Nah, LBP itu adalah tekstur wajah atau pola pixel. Nah, jadi di sini juga ada window 8,8, itu adalah ini untuk membagi gambar jadi GIF. Nah, itu artinya itu gambar dibagi jadi 8 bagian kecil. Seperti ini ada shading window yang dimana kodenya itu adalah core X, Y, C, bisa di situ, yaitu untuk ambil potongan kecil gambar satu-satu. Nah, selanjutnya itu ada histogram tiap bagiannya, dimana ini. Nah, ini teman bisa di sini. Nah, ini, nah, yaitu untuk apa sih namanya, histogram tiap bagian. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat ada lins 256. Di sini juga untuk masukkan distribusi nilai LBP-nya. Nah, ini ada H di sini, yaitu untuk dia nilai stabil. Nah, itu ada E extend H, dimana itu adalah gabungan sama histogramnya, jadi dia akan menjadi satu vektor panjang. Dan di sini, nah, itu teman-teman bisa lihat juga di sini ada apa sih namanya ini? Nah, tulisan ini itu di sini biasanya itu ada ada
sliding window, kodenya itu ada yield, image, yang bisa di sini. Contohnya ada di sini kamu bisa lihat. Jadi dia ini fungsinya untuk memotong gambar jadi kecil-kecil kayak album gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat ada shortcut histogram, di mana ini adalah proses dari semua gambar jadi histogram. Nah, jadi setelah itu disimpan ke model. Ini adalah kayak tahap belajarnya. Nah, setelah itu ada predict. Setelah di sini dengan kode di IDX, di mana ini adalah proses gambar baru ubah jadi histogram. Setelah itu dia itu akan mencari yang paling dekat. Yang bisa di sini. Nah, setelah itu ada pet ID. Nah, di sini teman-teman bisa ini dan ini terakhir ini, dia itu untuk ambil label dari data terdekat. Nah, selanjutnya, nah di sini juga, nah pada misalnya itu ada model LBPH custom. Jadi artinya itu dia teman-teman, kita tuh sedang membuat objek instance dari kelas yang namanya LBPH fetch hypermeasure custom. Nah, selanjutnya itu ada model LBPH custom train yang bisa di sini. Nah, dimana ini adalah teman-teman untuk menyuruh model untuk belajar dari data wajah yang sudah ada. Nah, selanjutnya ini di yang seperti ini ada yield, predict, dan bisa di sini. Nah, dimana ini teman-teman jadi ini dia itu untuk menjalankan fungsi predict, nah, dan mengambil hasil prediksi label saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada model LBPH custom itu, dia itu fungsinya untuk mengembalikan dua hal. Nah, selanjutnya itu ada lihat sini contohnya. Nah, selanjutnya ini teman-teman sudah di sini ada from ini kode yang ini teman-teman sudah di sini. Dan itu artinya kayak kayak untuk 2 tahun model kamu bagus atau enggaknya. Nah, jadi yang pertama itu ada confusion matrix, yaitu lihat detail benar atau salahnya. Setelah itu teman-teman juga ada classification report, yaitu adalah lihat akurasi, precision, faktual, dan lain-lainnya. Nah, jadi yang pertama itu ada confusion matrix, nah dimana dia itu fungsi itu menentukan perbandingan antara hasil PS dan prediksinya. Teman-teman bisa di sini. Selanjutnya itu yang kedua itu ada classification report, yaitu fungsinya memberikan laporan seperti ada accuracy, precision, ada record, atau ini teman-teman. Saya di sini ya. Nah, selanjutnya ini kita ke kode selanjutnya. Nah, jadi teman-teman ini adalah bagian yang bikin hasil evaluasi kita itu jadi visual dan enak dilihat. Nah, yang pertama itu ada teman-teman bisa di sini ada depth of comprehension matrix, di mana ini adalah fungsinya untuk menambahkan comprehension matrix dalam bentuk gambar atau visualisasi. Nah, selanjutnya itu ada import
interpolls digunakan untuk looping semua bagian kombinasi baris dan kolom-matrixnya. Selanjutnya itu ada normalisasi atau ini opsional juga teman-teman bisa juga. Nah, di sini ada buat figurnya dengan kode PLT figur. Teman-teman bisa di sini ada PLT figur fixis 6,6 yaitu untuk mengatur ukuran gambarnya. Selanjutnya itu ada tampilan matriks dengan kode PLT ISO. Nah, dia itu untuk menampilkan matriks sebagai gambar warna. Nah, warna biru, purple atau blue, semakin gelap itu dia bakal nilainya semakin besar. Selanjutnya teman-teman di sini juga ada PLT title. Nah, jadi di sini juga ada PLT color bar, dimana itu ini adalah untuk kasih judul dan skala warnanya. Selanjutnya itu ada PLT yang bisa di sini. PLT ini teman-teman yang bisa di sini. Nah, yang pertama itu dia itu adalah kita tuh udah kasih nama kelas di Sumipis dan itu ada prediksinya. Sumber itu adalah label aslinya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di sini. Hasilnya itu ada PMD 2F itu mana di sini kan ada bisa lihat di sini ada FMT. Nah, di sini ada D. Ini teman-teman D itu maksudnya adalah angka biasa dan 2F itu desimal atau normalisme. Selanjutnya itu ada color white dimana ini kode ini teman-teman itu adalah biar tulisan tetap kelihatan, jadi background gelapnya itu teks putih dan background itu ya teks hitamnya. Nah, di sini ada PLT take out dimana itu biar untuk rapin tampilannya biar tidak berantakan. Dan itu ada label axis dimana ini adalah untuk interpretasinya teman-teman saat ini. Nah, selanjutnya itu ada PLT show yaitu ada untuk tampilannya. Nah, langsung saya di sini. Nah, kita mungkin masuk aja. Nah, ini kode selanjutnya itu ada convention matrix. Jadi di mana ini adalah kayak tahap final evaluasi atau visualisasi asal model kita kedua teman-teman. Yang pertama itu ada CMF matrix. Yang ini kode pertama teman-teman bisa lihat kode yang ini. Nah, jadi teman-teman kode yang pertama ini artinya itu untuk membandingkan di tes itu artinya itu dia tuh level aslinya dan di predik itu adalah hasil tebakan modelnya. Jadi hasilnya itu nanti matrik kesalahan dan kebenaran modelnya. Dan itu ada intercept maksud ini dia itu adalah untuk mengatur tampilan angkanya. Maksudnya itu untuk membatasi angka jadi 2 digit desimal. Nah, selanjutnya itu ada kode float convention matrix. Teman-teman bisa di sini. Nah, dimana yang ini teman-teman dia itu apa sih namanya? Jadi CNP matrix itu dia itu data matrix dari hasil perhitungan tadi. Setelah itu ada kelas 11 dengan ini nama-nama orang dan kelasnya. Dan itu ada labels. Nah, jadi untuk menemukan angka asli atau jumlah datanya, teman-teman lihat di sini. Itu contohnya teman-teman. Oke. Jadi kita ke selanjutnya teman-teman sudah di sini. Di sini ada kode selanjutnya yaitu print classification report form. Ini teman-teman maksudnya. Nah, jadi yang pertama itu jadi yang dilakukan kode ini adalah untuk menampilkan laporan detail dari prediction, recall, status score, dan support. Nah, untuk setiap orang pas wajarnya. Jadi yang pertama itu ada print. Nah, yang pertama itu teman-teman itu untuk cuman buat memperjelas output di terminal biar kelihatan lebih rapi di laporannya.
Nah, jadi yang kedua itu ada classification report, itu fungsi utamanya digunakan untuk evaluasi model klasifikasi. Nah, ada Y-test, ini adalah label asli ground truth-nya, dan Y-predict itu ada hasil prediksi model kita, teman-teman. Nah, di sini juga ada label list range ke sini. Nah, ini artinya teman-teman dari sini. Nah, selanjutnya itu teman-teman juga ada kayak target news label, yaitu untuk mengganti angka jadi nama orang. Ini, nah, ini teman-teman di sini. Ya, selanjutnya teman-teman bisa di sini. Nah, pada kode yang ini yang di atas ini, teman-teman, ini adalah kayak kita tuh lagi pakai apa ya, nah pokoknya itu kayak kita lagi tuh ini tuh bawa notasi untuk PBPH nya. Jadi yang kode pertama itu yaitu adalah touch recognition siap pakai dari OpenCV, jadi dia bakal dipakai OpenCV. Yaitu tulisannya itu ada LBPH CP25, dimana itu artinya itu untuk membuat model LBPH atau local binary pattern histogram. Nah, jadi sebenarnya itu ada training model. Yang kedua, jadi itu LBPH ini adalah extra itu adalah untuk isi gambar wajahnya, literal itu adalah label dalam bentuk angkanya. Nah, teman-teman bisa di sini. Misalnya itu ada predict. Nah, ini teman-teman ini adalah prediksi pakai OpenCV LBPH untuk semua data tesnya. Jadi itu kayak list compression untuk memprediksi semua gambar di X-testnya. Nah, yang pertama itu ada for, kemudian bisa dari situ ada kode for in, dimana itu ini untuk ambil satu persatu gambar wajah. Yang kedua itu ada LBPH predict, yaitu untuk prediksi tiap gambarnya. Nah, teman-teman bisa di sini. Jadi selanjutnya kita kode selanjutnya teman-teman bisa di sini. Jadi ini tuh kayak untuk evaluasi BPH dan OpenCV. Jadi ini sama ya teman-teman kayak sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada CMP matrix, kode pertama kita bisa di sini, yaitu ya itu untuk membandingkan di tes itu artinya itu udah saya jelaskan, itu adalah label aslinya dan diprediksi itu adalah hasil dari LBPH OpenCV. Di bentuknya itu matrix yang bisa itu bulan bisa ya. Dan itu ada NP set in option, dimana itu untuk atau format angka supaya angka lebih rapi. Selanjutnya itu ada plot convention, yaitu visualisasi untuk melakukan hasil dalam bentuk grafiknya. Jadi teman-teman, nah ini bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, di sini juga ada NP. Oh ya, ini udah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat kode selanjutnya ada print classification report-nya. Nah, ini untuk adalah laporan evaluasi untuk model LBPH OpenCV kita. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa di sini.
Ini sudah saya jelaskan ya teman-teman, seperti yang sebelumnya. Jadi yaitu fungsi utamanya itu adalah untuk menandakan evaluasi performa model LGBT secara lengkap dari teman-teman. Nanti menandakan opini kayak begini, seperti ini. Bisa di sini. Nah, selanjutnya di kode yang ini jadi yang pertama itu ada LBPH SPM Recognition, yaitu nama kelasnya. Jadi artinya itu ada face recognition pakai LBPH sambil ambil untuk fitur wajahnya, dan SPM yaitu berklasifikasi atau prediksinya. Nah, selanjutnya itu yang pertama teman-teman lihat sini ada kode self SPM, dimana itu untuk membuat model SPM dari OpenCV-nya. Nah, yang kedua itu ada pin LBPH histogram. Ini adalah bagian ubah wajah jadi angka. Jadi nanti itu prosesnya itu ada gambar, LBPH tekstur, langsung dibagi jadi kotak kecil, dan setelah itu tiap kotaknya atau kotaknya semua bakal digabungkan. Nah, setelah itu ada kode self SPM time, dimana ini untuk proses belajarnya yang terjadi itu adalah nanti semua gambar jadi histogram. Setelah itu student itu menjadi label dan masuk ke CPM belajarnya. Jadi nanti ini ada pola wajah ini milik siapa. Selanjutnya itu ada kode red IDX, yaitu untuk predict. Ini adalah proses menebak yang terjadi nanti itu gambar baru itu jadi histogram SPM orangnya. Nah, di sini. Nah, ini mungkin dari yang dijelaskan itu mungkin intinya teman-teman ya. Ini sama kok sama yang sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan dari IBPH SPM model P1 LGPH SPM Recognizer P1. Di sini itu baris ini digunakan untuk membuat objek atau instansi dari sebuah kelas bernama LBPH SPM Recognizer P1. Pada bagian LBPH SPM Recognizer, ini adalah panggilan kelas, artinya kamu sedang membuat model baru dari kelas tersebut. Kelas ini kemungkinan berisi algoritma LBPH untuk ekstraksi fitur wajah, algoritma SPM untuk klasifikasi wajah. Selanjutnya di sini ada IBPH SPM model P1, yaitu adalah nama variabel atau objek yang sudah kita buat, yaitu fungsinya untuk menyimpan model yang bisa dipakai untuk training, mengenali wajah, dan evaluasi. Selanjutnya ada ini IBPH SPM model P1 Train. Di sini digunakan untuk melatih model yang telah kita buat tadi. Untuk IBPH SPM model P1 ini adalah berfungsi untuk melatih model supaya bisa mengenali pola. Untuk ekstranya itu yaitu untuk menginput fitur yang biasanya berisi gambar wajah yang sudah diproses menjadi LBPH atau fitur hasil ekstraksi dari gambar. Sedangkan Y-Train ini adalah label atau target, yang dimana di sini contohnya ada Andi, Budi, Citra, atau 0, 1, dan 2. Selanjutnya ada LBPH SPM model P1. Selanjutnya ada IBPH SPM model P1 SPM Save. Di sini digunakan untuk menyimpan model SPM ke file supaya bisa dipakai lagi nanti tanpa training ulang. IBPH SPM model P1 ini objek model yang sudah kita train sebelumnya. Kalau SPM itu adalah kelas
adalah model SPM OpenCV yang sudah dilatih. Sedangkan SAP ini untuk menyimpan model ke file. Di BPH SPM model P1 YML yang ini itu tempat file disimpan yang dimana format .yml ini format standar OpenCV yang isinya parameter SPM, hasil training, dan support vectors. Selanjutnya ada IBPH SPM model P1 SPM Lot. Ini dipanggil dari objek yang sudah ada dari kelasnya langsung. CP2 ML SPM Lot ini adalah berfungsi untuk membaca model SPM dari file, sedangkan LBPM SPM model P1 YML ini karena ini untuk mengembalikan model baru. Jadi kita harus assign kepada variabel SPM lagi. Selanjutnya ada YPredict LBPH SPM model P1 Predict yang ini yaitu baris ini digunakan untuk memprediksi label dari data baru X-test menggunakan model yang sudah dilatih. Untuk IBPH SPM model P1 ini model yang sudah kita buat. Predict X-test ini adalah berfungsi untuk memprediksi model yang akan mengambil data X-test, ekstrak fitur LBPH, gunakan SPM untuk menebak label. Yang biasanya ini untuk outputnya. Selanjutnya ada di line selanjutnya ada SIP NV matrix, confession matrix, yang dimana ini digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dengan label asli, yang dimana Y-test adalah label sebenarnya, ada ground truth, Y-predict adalah hasil tebakan model. NP set print options ini digunakan untuk mengatur jumlah angka di belakang koma jadi 2 digit. Sedangkan ini plot compression matrix yaitu data matrix yang sudah dihitung. Ini adalah menghitung data matrix. Ini untuk outputnya. Selanjutnya ada print classification report SPM OpenCV. Di sini untuk classification report ini berfungsi yaitu untuk menampilkan laporan performa model per kelas. Untuk Y-test ini yaitu label asli jawaban yang benar. Y-predict ini hasil prediksi model. Target names labels ini adalah nama kelas yang misalnya ada nama orang. Ini untuk outputnya. Selanjutnya ada prompt clearance matrix import, yang dimana di sini prompt clearance ini digunakan untuk menghitung jarak atau distance antara data, yang dimana berfungsi biasanya dipakai di algoritma seperti KNN, clustering, atau analisis kemiripan data. Prompt clearance ini adalah SPM versi Scikit-learn SPC support vector classif, digunakan untuk klasifikasi data. Selanjutnya ada kelas LBPH SPM recognizer. Ini adalah model pengenalan wajah yang dipakai. LBPH diambil dari ciri-ciri wajahnya, SPM untuk klasifikasi wajahnya, dan Chi-square descent untuk kemiripan fitur.
Itu ada CHI2 distance, yaitu untuk menghitung seberapa mirip histogram wajah A dengan wajah B. Selanjutnya ada IBPH SPM model P2. Di sini itu untuk membuat model pengenal wajah versi P2 LBPH SPM, lalu menyimpan ke variabel IBPH SPM model P2. LBPH SPM Recognizer ini adalah kelas yang sudah dibuat tadi dan dipanggil otomatis untuk menjalankan kode. Selanjutnya ada LBPH SPM model P2 Train. Ini untuk melatih model supaya bisa mengenali wajah berdasarkan data yang sudah diberikan. Selanjutnya ada Inforpical Depth Shape Model. Di sini yang dimana berfungsi untuk menyimpan model ke file yang membukanya kembali tanpa training ulang. Inforpixel ini adalah library Python untuk mengubah objek jadi file, membaca file jadi objek. Untuk depth shape model ini model yang disimpan yaitu berupa model SPM atau seluruh kelas LBPH SPM Recognizer P2. Selanjutnya ada shape model yang dimana ini adalah sama seperti contoh yang sebelumnya. Selanjutnya ada IBPH SPM model P2 read model yang read model ini berfungsi membaca file .pkl dan mengembalikan jadi objek Python utuh. IBPH SPM model P2 PKL, nama file model yang sebelumnya sudah disimpan. Path ini menunjukkan folder tempat file berada. Selanjutnya ada YPredict LBPH SPM model P2 Predict. Ini adalah mentrain dan download dari file berisi SPM skit, histogram, LBPH, dan kernel matrix. Selanjutnya ada CNF matrix. Di sini adalah untuk menunjukkan jumlah benar salah per kelas. Ini ada npset print options. Ini membuat angka di comparison matrix ditampilkan dengan 2 digit desimal biar lebih rapi kalau dinormalisasi. Selanjutnya ada print classification report SPM plus LBPH yang dimana berfungsi untuk menampilkan performa klasifikasi, menampilkan hasil prediksi model P2 dan nama-nama kelas. Pada kode ini berfungsi untuk mengambil foto wajah dari webcam sebanyak 72 gambar dan menyimpan ke folder MyPage untuk nanti dipakai di training model. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.